Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Friska. Ini IG live malam minggu dadakan sebenarnya ya, nggak direncanakan. Terus Mince ngajak senior Mince yang udah di pasar modal sejak tahun 90-an buat ngobrol-ngobrol, diskusi santai tentang tips, trik buat survive di pasar modal, khususnya di pasar saham itu seperti apa. Nah, nanti kita ngobrol banyak sama Mas Krisna. Apapun deh teman-teman, mau nanya apapun ya terkait survive di pasar saham itu seperti apa. Sebentar kita ketik dulu ya judulnya, tips dan strategi. Ini akan jadi 2 IG live terakhir ya sebelum aku libur dari dunia live dan perwebinaran karena mau lahiran ya. Jadi pastiin teman-teman pantengin sampai akhir. Nanti kangen Mince loh buat IG live. Wah kakak, nggak bercanda ya. Tips strategi survive di pasar saham. Nah ini menarik nih, karena biar nggak pada punya umur jagung doang jadi investor ya. Masa jadi investor saham ini cuma bulanan atau cuma setahun 2 tahun, jangan sampai lah. Bentar kita cek dulu apakah Mas Krisna sudah bergabung. Oke, sepertinya Mas Krisna sudah join di tengah-tengah kita teman-teman. Kita invite dulu. Sebentar ya, semoga lancar ya. Thank you semuanya. Nah ini dia nih. Halo Mas Krisna. Halo, Apa kabar Mas? baik-baik, alhamdulillah. Wah ini lama banget kita nggak ketemu ya Mas Krisna semenjak pandemi. Udah setahun lebih nih kayaknya nggak ketemu Mas Krisna dan nggak duet bareng. Belum duet lagi, terakhir duet aja lupa itu tahun Kapan 2000 ya? kapan ya, Ya tahun lalu, 2019. yang pasti tahun lalu ya. Ya makanya udah lama banget dan ini kita jumpa secara virtual. Kita nyantai aja Mas Krisna, ngobrol-ngobrol Iya, biasa. iya. Dulu sebenarnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol ya Mas Krisna, cuma zaman dulu kayaknya belum bisa save live-nya di IGTV. Jadi kali ini kita akan save ya, teman bisa belajar banyak nanti insight-nya dari Sama sama saya yang enteng-enteng aja. Nanti yang berat-berat sama yang lain. ya, karena ini malam minggu Mas, jadi kita bahas yang Iya, ringan-ringan aja, nggak usah yang terlalu iya, iya. berat-berat lah. Namanya juga nih malming, kita menemani para jomblo-jombloan jomblowati ataupun mereka yang sedang pandemi jadi nggak ketemu segala macam. Nah teman-teman, Mas Nanti Krisna ini senior saya dulu di KSPM Universitas Diponegoro. Ini KSPM tertua dan pertama di Indonesia since 1995. No, udah pada lahir belum tuh teman-teman tuh tahun 1995. Jadi kebayang ya dari tahun 90-an sampai sekarang bisa tetap punya umur panjang ya di pasar saham, bisa survive ini gimana sih cara dan tipsnya segala macam. Nah, itu yang akan kita diskusikan malam ini. Mas Krisna, sebelum kita ngobrolin utamanya nih, topik utamanya, mungkin boleh sharing-sharing dulu Mas Krisna ke teman-teman ngerti saham. Dulu gimana awal ceritanya jadi investor di tahun 90-an itu, lalu mendirikan KSPM yang dulu namanya bukan KSPM kayak gitu. Dan pasar modal dulu itu kayak gimana sih Mas gambarannya? Nah itu banyak yang belum tahu tuh Mas. ya, ya karena kebetulan saya juga berkarir di sekuritas ya. Jadi mau nggak mau ya daripada cuman melayani nasabah transaksi kan gitu. Ya kita coba-coba ikut transaksi juga, tapi saya rasa teman-teman semua ya, semua pelaku industri di pasar modal ini, teman-teman yang bekerja di sekuritas juga umumnya juga punya rekening saham, umumnya juga mereka bertransaksi ya, meskipun mungkin dengan kapasitas yang berbeda-beda ya. Saya juga awalnya gitu, masih inilah di awal-awal tuh nggak serius ya, jadi karena ya duit juga nggak ada kan. Dulu tahun 94 Oh, ya, waktu itu masih kuliah di Undip semester 5 kalau nggak salah.
Wow. eh iya 94, tapi sudah diminta untuk bekerja di salah satu perusahaan sekuritas di Semarang. Itu perusahaan Wow. sekuritas asli asli daerah ya, perusahaan sekuritas asli daerah di Semarang. Karena waktu itu memang tenaga apa ya, tenaga ahli di industri ini masih jarang sekali ya. Kalau sekarang sudah, wah, udah Banyak. kompetisinya makin makin besar lah, meskipun peluangnya juga masih banyak sih, masih besar sih. Tapi beda lah dengan dulu ya. Jadi meskipun dulu masih mahasiswa ya diminta untuk bekerja Wow. full time ya, bukan bukan Wow. Full time. full time, bukan apa namanya, bukan part time. Jadi ya udah, eh, akhirnya kuliah dikorbanin. Nggak, iya, Nggak cuti dong Mas eh, dulu. iya, datang ke kampus tuh kalau pas mau ujian aja. Jadi gitu. Jadi ya sampai terus mulai serius jadi investor itu paling baru 10 tahun terakhir lah. Itu bener-bener, maksudnya serius tuh bener-bener dengan modal yang sudah mulai cukup besar lah ya. Cukup besar. Dulu-dulu kan ya masih berjuang ya. Ya baru 10 tahun terakhir baru modalnya udah mulai lebih besar. Eh, Ngalamin krisis udah sering ya. Krisis, yang krisis besarnya kan 98, 2008, tapi waktu 98 kan juga karena kita belum serius-serius amat, eh, belum terlalu ngerasain dampaknya lah. Nah, baru baru berasa itu tahun 2008 itu lumayan ini, lumayan lumayan kenanya Kena. lumayan dalam lah. Karena eh, waktu itu ceritanya lagi punya posisi, lagi punya posisi, terus libur Lebaran tuh. Libur Lebaran kan lumayan lama ya, kalau nggak Iya. salah libur Lebaran hampir seminggu lah. Nah, waktu libur Lebaran 2008 seminggu itu, bursa saham di luar negeri itu hancur-hancuran gitu. Oh. Bayangin, pas kita buka, ya pas Bursa Efek Indonesia buka, itu udah langsung mengakumulasi eh, penurunan bursa saham global selama seminggu. Ya bayangin, ya udah buka, Wah. udah nggak bisa apa-apa. Jadi selama selama berapa hari waktu itu ya, 5 hari kalau nggak salah, Bursa Efek Indonesia begitu buka dari libur Lebaran kembali buka itu udah auto reject bawah semua harga saham Wow. selama beberapa hari. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapain, jual nggak bisa, apa nggak bisa, ya udah pasrah aja. Ya, itu lumayan lumayan berasanya di situ. Kalau yang krisis-krisis kecil kan lumayan banyak ya. Waktu krisis Eropa ya, habis 2008 Amerika itu kan, Eropa itu kan masih berlanjut tuh, Mm-mm. masih berlanjut sampai 2010, 2011 kalau nggak salah. Nah, terus 2013 ada tapering lagi kan, Oh ada ya, tapering. tapering. Kalau nggak salah kita 6 bulan, IHSG itu 6 bulan berturut-turut kerjaannya turun aja gitu ya Wah. waktu itu. Padahal Amerika naik tuh, Iya. bursa Dow Jones naik, tapi kita turun ya. Nanti mungkin kalau lagi disinggung mengenai tema ini mungkin kita bisa bahas ya. Kemudian ada krisis kecil lagi tahun 2015 ya, waktu itu Ya. uh, mark to marketnya reksadana. Jadi waktu itu reksadana itu menilai harga pasar obligasi, terutama karena waktu itu market obligasi itu masih OTC semua. Jadi menilai harga pasar obligasi masih suka-suka MI-nya, tapi begitu sudah ada marketnya, sudah harus tercatat di bursa, tiba-tiba dengan harga pasar yang ngedrop, wah, reksadana waktu itu kiamat kecil lah waktu itu ya. Sangat kecil. Nah, sekarang setelah itu ya baru kita ngerasain lagi tahun 2020 kemarin ya, ada pandemi. Hmm. Yaitu tapi luar biasa kalau pandemi ini kenanya turunnya cepat, tapi naiknya juga luar biasa cepat ya. Hanya nggak sampai setahun. Tahun. Jadi kita udah pulih ya. Kita kan ISG udah 6.000 berapa kemarin, tertinggi 6.300 ya.
ya bisa dikatakan sudah pulih lah karena tertingginya kita juga cuma 6.600 ya, selisih dikit lah, selisih dikit. Ya kita sudah nggak tertinggal lagi dibanding bursa saham lain yang sudah pulih lebih dulu ya, terutama Nasdaq, kemudian S&P dan akhirnya Dow Jones pun balik juga. Ya, ya kira-kira gitu deh. Jadi kalau dibandingin dengan pengalaman Mas Krisna sebelum-sebelumnya, 2008 itu masih tetap jadi yang terparah ya Mas Krisna ya? Ya itu parah karena itu cuma bisa pasrah sih, nggak bisa apa-apa ya. Kalau Udah kita pasrah aja. kita bursa lagi buka sih mungkin masih sempat jualan ya. Tapi pas kena liburan seminggu, libur lebaran, ya udah. Jadi, nah itu pengalaman lah. Kalau lagi situasi lagi nggak bagus gitu ya, situasi lagi nggak bagus, terus kita mau libur panjang, nah itu jadi pengalaman juga. Kalau bisa jangan pegang posisi itu ya. Oh Jadi gitu ya. situasi global lagi nggak menentu, terus kita mau menghadapi libur lebaran, mendingan kita pegang cash. Kalau sekarang saya akhirnya begitu, belajar dari kesalahan masa lalu lah gitu. Oke. Dan kalau flashback tahun 90-an itu waktu masih mahasiswa, ini tadi banyak yang nanya juga. Waktu awal-awal dulu buat pertama kali beli saham, modal berapa Mas Putus-putus Krisna? nih. Zaman dulu kan kayaknya mahal gitu buat buka rekening saham aja, kalau nggak salah udah nggak kayak sekarang 100.000 aja Oh udah iya, bisa gitu. iya ya tadi Halo dulu Mas, itu kita kalau mau buka account ya, Mas Krisna, halo. Koneksinya lagi nyangkut kayaknya. Koneksinya Mas Krisna sepertinya lagi nyangkut, teman-teman. Sebentar ya. Kita cek. Oke, kita reinvite dulu ya Mas Krisnanya. Sinyalnya kayaknya lagi nyangkut tadi. Sebentar ya, kita invite ulang. Bentar ya, kita tunggu ya. Di manakah Mas Krisna? Sebentar, terputus lagi koneksinya, kita invite ulang. Wah, ini bener nih. Please do own research, guys. Minta rekom mulu. Nah, bener nih. Ya, harus punya analisa mandiri nih. Baca-baca komen-komen bagus di grup. Mas, kepotong. Kepotong. tadi yang putus sinyal saya apa sinyalnya Sinyal Mas Friska? Krisna. Sinyalnya di Mas Krisna tadi keputus. Ini udah jelas lagi belum Mas Krisna? Halo? Halo? Udah Iya, jelas? putus-putus suaranya. Oh, di aku sih lancar ya. Mas. Itu, oh sinyal saya ya. Sebentar teman-teman. Pakai Orbit, ternyata ya kayak gini nih. Ya, mudah-mudahan lancar sekarang. Jadi tahun 90-an itu kalau kita mau jadi pemodal itu buka akun masih 25 juta ya. Masih Wow. 25 juta. Jadi ya jadi nggak sembarangan lah bisa jadi investor ya, apalagi mahasiswa. Wah, itu mesti urunan dulu baru bisa 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 buka akun. Dulu Iya. marketnya masih sepi ya. Sehari transaksi zaman saya itu paling cuman
300-an miliar ya, 200 sampai 300 miliar sehari. Jadi kalau lihat running trade ya atau live trade itu ngalirnya nggak secepat sekarang. Kalau sekarang kan lihat running trade kan cepat sekali ya. Kalau dulu Iya. tuh ya bisa bisa ngantuk itu seharian kalau lagi market lagi sepi sekali ya ngantuk beneran. Eh, dulu juga eh, dulu juga satu lot masih 500 lembar ya. Lima. Dan yang mungkin teman-teman belum, kalau 500 mungkin di beberapa sudah masih ngalamin kan perubahan dari 500 menjadi 100 kan belum lama ya. Yang dulu yang unik itu dulu ada namanya ada pasar porsi asing dan pasar domestik. Jadi karena waktu itu kan investor asing dibatasin maksimal berapa persen gitu ya untuk bisa beli saham lokal gitu. Jadi kalau porsi saham asingnya itu sudah habis, nah mereka investor asing itu bisa transaksinya hanya di pasar porsi asing aja, jual beli sesama asing gitu. Nah sekarang kan udah nggak ada ya, sekarang asing lokal udah jadi satu gitu. Nah dulu dulu unik tuh. Nah biasanya dulu kalau pasar atau porsi asingnya sudah habis, itu artinya minat asingnya kan tinggi. Ya kita biasanya ngincer saham-saham yang seperti itu tuh, saham-saham yang diminati asing gitu ya. Eh, jadi kita punya listnya lah, ada saham-saham yang porsi porsi asingnya sudah mentok gitu. Lucu tuh dulu. Ya saya juga sempat ngalami waktu waktu eh, Pak Beni Cokro Pak Beni Cokro goreng saham Bank Piko. Bukan goreng ya, dia itu eh ini udah jadi cerita publik ya karena udah 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 lewat udah lewat lama sekali. eh Dulu Bang Piko tuh ada cornering ya dikumpulin karena Bang Piko naik terus, kemudian masyarakat investor dulu rame-rame short selling gitu ya. Nah, ini mirip-mirip ceritanya saham GameStop di Amerika. Amerika nih. Jadi cuman dulu kalau GameStop itu kan yang short selling hedge fund ya. Kalau dulu yang short selling masyarakat. Oke. Bentar, muter-muter lagi sepertinya sinyal di rumah Mas Krisna nyangkut-nyangkut. Cek, cek, cek. Halo? Putus tadi. Iya, Waduh. nggak apa-apa. Masih Sorry, clear sorry. tadi sampai GameStop. Ya, cuman cerita aja sih itu sekilas cerita masa lalu ya. Jadi Bang Piko itu di masyarakatnya short selling, kemudian akhirnya ditarik terus ya. Jadi terpaksa masyarakat harus tutup short sellingnya tuh dari pasar negosiasi gitu ya. Jadi harus beli beli saham dengan harga mahal untuk nutup short sellingnya. Ya kira-kira itulah nostalgia masa lalu. Wah, nostalgia ini tahun 90-an tuh. Teman-teman investor angkatan corona, dengarkanlah senior-senior kita, termasuk saya juga masih junior. Jadi banyak dengerin saran-saran Mas Krisna juga. Nah, kemudian Mas dulu di kampus kita apa namanya? Pertama kali inilah ada kelompok studi pasar modal atau KSPM. Ceritain dong Mas dulu awalnya gimana? Dulu namanya kan bukan, udah ada pojok bursa belum ya di zaman itu? Udah ada. Udah ya? Udah ada. Tapi ya hampir berbarengan lah berdirinya ya. Jadi pojok bursa berdiri nggak lama, terus kita bikin kelompok studi pasar modal yang waktu itu namanya masih Capital Market Aholic ya. Capital Market Aholic. Dulu nyari orang yang mau bisa teman-teman yang mau ikut join di situ masih susah ya, setengah mati ya. Sekarang yang di kampus manapun yang mau bergabung menjadi anggota KSPM, member KSPM mesti diseleksi dulu kan ya. Iya. Kalau dulu Saking kalau banyaknya. dulu
Iya, dulu kita yang nyari-nyari, ini siapa yang mau, ini siapa yang mau. Itu lucu juga tuh tahun 95-an ya. Mm-mm. Itu Berapa orang dulu Mas yang paling ya maksudnya minat untuk bikin komunitas saham di kampus gitu? bisa dihitung jari, bisa dihitung jari enggak? Jari tangan ada 10 ya enggak awal-awalnya awal-awalnya nggak sampai 10 gitu ya. Cuma nyari teman dekat satu dua. Nah, dari teman-teman itu akhirnya narik teman-temannya lagi, narik teman-temannya lagi. Ya lama-lama banyak juga sih. Dan alhamdulillah sekarang KSPM sudah jadi apa ya, kayak jadi role modelnya Ya, untuk apa namanya, untuk komunitas kampus. pembelajaran ya di kampus ya untuk mahasiswa ya. Wah, Kalau ini nggak salah sekarang jumlahnya udah 500-an, ratusan. kalau nggak salah. Wow, 500 atau 600 lah kurang lebih gitu. keren banget. Keren, keren. Jadi kalau flashback nostalgia tahun 90-an itu ya seru banget ya pasar modal. Zaman itu kan juga belum ada apa online ya, Mas Krisna. Berarti Wah, transaksinya belum ada, gimana tuh belum Mas ada. zaman dulu transaksinya? Ya masih masih telepon. Nah itu juga jadi problem ya, jadi problem. Ketika kita misalnya pernah ngalamin soalnya harga saham, punya saham naik. Saya ingat banget tuh sahamnya JIHD ya. JIHD, saya lagi pegang posisi JIHD, sahamnya udah naik kalau nggak salah 40% apa 30%, agak lupa. Gara-gara nggak bisa nelpon brokernya untuk order jual, itu sampai akhirnya turun lagi sampai minus loh. itu Waduh, itu apa namanya, kan jeleknya kalau kita masih ordernya harus telepon brokernya dulu ya, kan broker nasabahnya banyak ya, dia nasabahnya belasan gitu, dan dia hanya bisa ngangkat satu telepon ya. Bayangin, kita mau telepon susah, mau jual nggak bisa, pas udah nyambung mau jual harganya udah turun. Itu kacau udah. Sekarang udah enak sekali ya, sudah pakai handphone dari mana aja asal sinyalnya nggak putus-putus kayak saya tadi ya. Aman. gila-gila. Aku bayanginnya aja harus ribet kayak gitu ya. Nelpon Iya, dulu, ya diangkat. Kalau nggak diangkat-angkat, keburu sahamnya turun. Wah, itu terus iya, itu terus masih terjadi sampai tahun 2005, 2006 kalau nggak salah ya. Setelah itu udah online trading udah marak ya. oh, lumayan ngerasain satu dekade masih manual kayak gitu. Terus tadi juga baru kepikiran juga sih ada di komen nanya, terus gimana cara lihat running trade-nya Mas Krisna kalau zaman dulu belum online? Nggak ada. Jadi dulu itu apalagi saya kan di Semarang itu di BPD Jateng Sekuritas, kita tahu informasi saham tuh dari radio ya. Apa Oh, bukan radio. telepon. Apa istilahnya, radio ini, radio kayak Oh, HT saham. gitu. Iya, jadi informasinya kita dikabarin saham ini. Ya kalau kita mau tanya harga saham X misalnya, Indosemen berapa ya, kita mesti tanya harga saham Indosemen berapa sekarang, kayak gitu-gitu. Jadi udah udah mustahil. Zaman dulu nggak ada yang namanya apa namanya, scalper kayak gitu-gitu, nggak mungkin scalper. kita kita harga saham aja mesti nanya dulu, boro-boro scalper gitu kan, nggak ada Wah, itu dulu. gila, Jadi gila. itulah. Ya baru ketika waktu itu tahun 95 pertama kali ada layar informasi saham ya. Waktu itu RTI ya. RTI juga masih eksis sampai sekarang, teman-teman semua rasanya pakai semua ya. Iya. RTI. Nah itu RTI itu pelopor apa namanya, data informasi real time pasar modal tuh tahun 95 Wow. eh, pertama kali ada. Oke, oke. Keren-keren. Ini aku jadi merasa terbawa flashback juga ke tahun 90-an dan bayangin itu masih pakai HT, ya ampun. Itu jadul banget. Iya, jadi mesti pakai HT, kontak sama orang yang ada di floor kan, yang di floor juga mesti melihat papan tulis dulu harganya berapa, jadi ya, lama lah itu. Iya, iya, iya. Dan masih bentuk kertas gitu nggak Mas Kris pegangnya? Sahamnya. Sahamnya, oh ya, saham zaman dulu masih saham, jadi luar biasa itu ya, karena masih saham, banyak
kita tuh di sekuritas itu bagian back office-nya terutama setengah mati ya. Setiap kali T plus 3 ya, dulu kan settlementnya T plus 3, jadi kalau setiap kali T Iya, plus 3 mesti bawa saham berkoper-koper gitu kan ke P gitu untuk penyelesaian gitu ya, dan pasti iya, akan ada selisih, pasti ada selisih. Jadi setiap bulan tuh ada stok opnam gitu, mesti dicek iya. antara catatan dengan fisik sahamnya gimana. Oh, pasti ada selisih, ini saham kemana nih, saham kemana nih. Waduh. Dan lucunya saham itu kan di lembar belakang itu kan ada kolom endorsement. Jadi Iya. pembeli, penjual, pembeli, penjual, pembeli, penjual itu hanya bisa 10 atau 20 kali transaksi. Kalau kolom endorsementnya sudah habis, ini saham nggak bisa dijual nih. Kalau dijual pasti gagal serah. Waduh. Ya lucu. Lucu ya. Pokoknya kacau lah zaman dulu, mas. Sekarang udah enak sekali. Waduh, gila aku bayangin itu kertas saham atau warkat saham berkoper-koper aja kayaknya ribet banget ngurusinnya gitu. Apalagi Mas Pasti, Krishna, pasti ya. iya Mas Krishna sendiri yang menghadapi. Wah ini bener-bener sejarah pasar modal yang nggak mungkin kita lupakan ya. Biar zaman sekarang banyak-banyak bersyukur, nggak banyak ngeluhnya nih, terutama investor-investor angkatan corona yang serba maunya instan mas gitu. Oke, kita masuk ke topik yang lebih menarik lagi, yaitu topik intinya. Mungkin Mas Krisna sharing singkat boleh ya, terkait gimana tipsnya sih Mas Krisna kok dari tahun 90-an sampai sekarang itu masih survive ya, masih punya umur panjang lah di pasar saham, jadi investor saham. Itu yang banyak teman-teman kepo. Ya, Dan 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 kan trader juga, dan belakangan juga mungkin Mas Krisna udah investor juga yang jangka panjang segala macam. ya, saya udah beberapa kali ngalami kerugian yang cukup besar ya. Jadi rugi 50% itu saya udah cukup sering. Rugi sampai rugi sampai 80% juga pernah. Wah, Tapi tapi selalu bisa mengembalikan kerugian itu. Cuman memang butuh waktu ya. Jadi teman-teman tuh mesti sabar karena butuh waktu untuk mengembalikan kerugian 50% kan artinya kita harus kita harus trading lagi, kita harus investasi lagi dan harus cuan 100% kan untuk membalikan kerugian yang 50% tadi. Nah, kalau ruginya 80% kan kita mesti balikin 160. 160%, bayangin. Itu butuh waktu, itu nggak gampang. Jadi saya butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 tahun, sampai 2 tahun lah. Jadi tergantung ya, kalau yang 80% itu butuh waktu sampai sampai 2 tahun. Tapi kalau 50% ya setahun 1,5 tahun lah udah bisa balik. Dan karena sudah pernah mengalami beberapa kali kerugian yang seperti itu dan kita bisa mengembalikan kerugian itu, jadi kita jadi 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 trader atau jadi investor tuh udah lebih rileks ya, karena kita Iya. udah pernah mengalami kerugian dan Hmm. udah bisa membalikan. Kita tahu caranya membalikan itu gimana caranya. Yang penting hanya butuh sabar aja. Jadi akhirnya kita ngejalani aktivitas kita, trading, eh, investing itu lebih nyantai karena udah nggak takut lagi, udah ngalamin yang buruknya. Apalagi kalau cuman rugi 10-20%, udah nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Enteng lah, enteng balikinnya gitu. Benar, karena kita udah tahu caranya balikin kerugian yang besar, udah ngerti. Apalagi kalau cuma rugi 10-20%, sering ya. Saya tuh sering banget ngalami kerugian 10-20%. Nah, misalnya saat ini aja lagi rugi 14% kalau nggak salah. Tapi, nah ini, kenapa saya bisa sampai rugi seperti itu? Karena saya tuh punya kebiasaan kalau beli saham cuma satu. Jadi Oh, saya nggak, ini bukan contoh yang patut ditiru juga ya. Maksudnya eh, teman-teman ini kan banyak kan follower ngerti saham rata-rata masih pada belajar ya. Jadi beli satu saham itu mungkin untuk awal-awal bukan contoh yang baik ya.
jangan jangan langsung ditiru gitu. Tapi nanti kalau sudah jam terbangnya udah tinggi, udah ngerti, ya, udah klik chemistry sama saham udah dapet, nah mungkin bisa dicoba. Tapi ini saya cuma cerita kondisi saya gitu. Jadi kalau saya beli saham cuma satu. Jadi kalau sahamnya turun, ya turun sebesar penurunan harga sahamnya itu gitu. Jadi Iya. beda kalau kita punya beberapa saham itu kan nanti ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Iya. Jadi kalaupun turun nggak akan turun banyak. Kalaupun naik juga begitu, naik juga nggak akan naik banyak karena ada juga yang turun kan. Jadi secara average jadi ya cenderung cenderung aman lah. Nah makanya kalau rugi saya bisa dalam. Tapi eh, ya dari yang sudah-sudah kalau rugi 10-20% tuh balikinnya gampang. Lebih cepat lah, lebih cepat. Kenapa? Karena kita juga belinya satu saham juga. Begitu saham itu naik 10-20% ya udah apa namanya eh, kerugian kita juga balik. Yang penting apa? Tipsnya itu yang penting jangan sampai pertama ya, jangan sampai modal kita tergerus terlalu banyak. Kalau modal kita tergerus terlalu banyak, kita balikinnya juga susah kan kita tadi udah tahu ya apa namanya kalau rugi 10% ya mesti balikin 20%, rugi 50% mesti balikin 100% ya. Jadi jaga jaga kerugian tuh jangan terlalu besar ya. Terus kedua nih tipsnya yang penting juga buat teman-teman, kalau kita udah dapat untung itu sebisa mungkin keuntungannya itu kita tarik nih. Jadi jangan didiemin terus di modal nih. Kenapa kalau didiemin di RDN? Kalau didiemin di RDN, kita biasanya gatel, ada cash itu bisa kita pakai tuh. Jadi kita full power terus kan makanya kan gitu. Iya. Uh, akhirnya apa? Kadang-kadang kita jadi sombong tuh, jadi jumawa tuh. Kita beli saham, misalnya kita punya 1 juta nih, kita sudah untung 50%. Jadi kan modal kita di RDN jadi 1,5 juta kan. Nah, waktu kita udah punya 1,5 juta, berarti kan di RDN itu yang 500.000 itu cuan kita kan. Kita jadi sombong tuh. Kita biasanya jadi agak punya keinginan untuk lebih spekulatif. Ngerasa kita udah punya cuan 500.000, cuan 50%. Kita beli sahamnya agak-agak sembrono tuh. Pengen nyoba yang aneh-aneh. Akhirnya kalau rugi, ya kan akhirnya keuntungan kita itu cuman ada di atas kertas, cuman jadi kenangan manis, kita nggak sempat nikmatin, akhirnya rugi lagi, cuannya hilang lagi gitu kan. Nah itu penyakitnya banyak orang masih belum kelihatannya ini hal sepele gitu, ini nggak ada hubungannya sama value investing, nggak ada hubungannya sama technical fundamental, tapi ini money management, jadi kita mesti ngerti gitu. Kita jadi kalau dapat untung kita tarik tuh. Jadi yang kita sisakan di LDN benar-benar modalnya kita. Jadi kita udah komit misalnya kita mau trading dengan modal 1 juta, ya udah kita komit tuh dengan 1 juta. Kalau kita selalu menyisakan apa namanya di LDN itu hanya modal kita jadi waspada dan kita jadi nggak sombong lagi. Ini modal kita loh 1 juta loh, ini jangan sampai berkurang loh, jangan sampai rugi. Kalau kita rugi artinya modal kita kikis nih, berkurang nih, ya. Beda kalau untung kita masih di situ, masih ada untung, tenang lah, yang turun kan, yang berkurang kan cuma keuntungan kita aja gitu kan. Ya tapi nggak gitu juga, akhirnya lama-lama gitu. Nanti kalau turunnya makin banyak, makin dalam, untungnya habis. Makin dalam lagi, mulai grogotin modal, ya udah. Kita pernah untung 50% ya, misalnya kan tahun lalu ya, itu luar biasa kan. Siapa sih yang nggak untung di market gitu kan? Market ributnya begitu cepat kan. Saya rasa teman-teman kan mungkin sebagian besar happy lah gitu 2020 banyak yang ngerasain untung itu kayaknya beli saham kayaknya gampang banget ya, kayaknya semua jadi expert gitu ya. Iya, tapi jangan salah kalau misalnya nih masih ada coba aja tuh kalau yang tahun lalu untung banyak terus terus tahun ini
Misalnya ini kan market lagi banyaknya nyangkut nih, misalnya Iya. nyangkut di Antam lah, nyangkut di KF, nyangkut itu kan bisa habis tuh keuntungan yang tahun lalu punya itu. Kenapa? Iya. Karena untungnya belum diambil, untungnya masih dalam bentuk saham dan harga sahamnya sekarang turun. Nah, itu bisa habis. Jadi eh, apa namanya eh, catatan yang sangat baik di tahun 2020 hanya tinggal kenangan di atas kertas aja gitu. Kita nggak nikmati, tapi kalau kita udah tarik udah selamat. Ya kita fight lah. Kalau kita apa namanya, kalau kita hanya menyisakan modal di RDN, terus modal kita lagi turun gitu ya, ya kita harus jadi lebih hati-hati lagi, kita harus bisa balikin tuh modal utuh lagi gitu. Jadi dengan menyisakan hanya modal kita di rekening saham itu, kita pasti akan lebih waspada. Beda beda pasti secara psikologis pasti akan beda kalau untungnya masih ada di situ gitu. Itu Bener. itu salah satu tips yang mungkin teman-teman belum apa namanya belum Baru sadari gitu ya. dengar. Kalau iya Baru dengar. itu sepele tapi itu penting. Coba dipraktekkan lah untuk teman-teman yang lagi trading ya. Ternyata ini kunci kesuksesan Mas Krisna, salah satunya di poin kedua ini. Poin berikutnya ada lagi nggak, Mas? Iya, ya tentu pasti gini. Saya mau kasih saran nih buat teman-teman yang masih muda-muda nih. Ini masih muda-muda semua ya kebanyakan ya. Eh, dan mungkin masih belajar-belajar, masih coba-coba pakai uang kecil. Tapi jangan jangan mentang-mentang pakai uang kecil, pakai uang sedikit karena masih belajar. Terus kita beli sahamnya saham-saham yang ya saham-saham ibaratnya saham-saham penny stock gitu ya. Ya. Ya kan ini udah sering dibahas di ngerti saham ya. Saya rasa kita nggak usah detail lagi. Kalau teman-teman tidak mulai sekarang membiasakan diri untuk berinvestasi atau trading di saham-saham yang lebih berkualitas ya, ya middle up lah, apa namanya middle to apa namanya big caps gitu ya. Itu nanti sayang gitu. Jadi kita nggak punya keahlian, kita nggak punya pengalaman yang bagus untuk menjadi kita kenal dengan saham-saham yang berkualitas. Kita terbiasa, kita expert mungkin di penny stock, tapi jangan salah, kenapa? Kalian tidak akan selamanya ngelola duit kecil. Kalian harus antisipasi satu saat itu akan mengelola uang besar. Itu ya, akan mengelola uang besar. Kenapa? Ya kan semakin bertambah umur, semakin bertambah majunya bisnis kita, semakin bertambah majunya karir kita, pendapatan makin bertambah. Itu kan pasti akan apa namanya modal kita makin besar kan. Nah itu kalau nggak dibiasakan dari sekarang, sayang gitu. Kenapa? Kalau modal kita sudah besar dan kita masih terus bertahan terbiasa main trading di apa namanya di penny stock, itu bahaya, bahaya banget. Kenapa? Kalau untuk mengelola uang besar itu nggak bisa di penny stock, itu nggak bisa. Pasti kita mau nggak mau harus trading di saham-saham middle to big caps gitu. Big cap. Harus seperti itu. Kenapa? Ya likuiditasnya beda kan. Dan juga Betul. kalau uang besar itu kita main di penny stock itu, wah, kita jadi makanan empuknya bandar. Benar, kita jadi makanan empuk bandar. Begitu ada masuk puluhan juta, ratusan juta di saham-saham penny stock, udah langsung dikerjain kita. Langsung dikerjain. Benar. Langsung kebaca sama bandar, kita udah habis deh. Jadi biasakan untuk kita main apa namanya untuk trading di saham-saham yang berkualitas lah gitu ya. Jangan sampai menghabiskan waktu di masa-masa belajar ini untuk uh, apa trading di saham-saham penny stock. Jangan. Apalagi nanti ya kalau kita sudah lebih besar lagi ngelola dana uh, sampai ratusan juta, sampai miliaran, wah itu udah sudah mau nggak mau sudah harus pakai apa, harus kita arahnya udah ke saham-saham big cap itu ya. Kenapa? Gini,
saya banyak dapat pertanyaan gini ya, Pak, saya tuh gaji kecil, gimana caranya saya bisa, misalnya nih kita mau bicara untuk masa pensiun ya, bagaimana caranya saya bisa pensiun kalau apa namanya modal modal saya hanya masih modal kecil terus gitu kan, mau mau pensiun cepatnya tuh gimana caranya, untuk sementara untuk menyisihkan pendapatan dari gaji atau dari pendapatan lainnya saat ini kan masih masih kecil gitu, supaya bisa dapat langsung dapat modal yang gede gimana caranya. Nah, sebetulnya kalau kita sudah punya apa namanya, sudah punya track record yang bagus ya di investasi atau trading di saham, dan ini trading di saham beneran ya, bukan di saham penny stock atau bukan di Ya. Warren atau seperti itu ya, itu kita bisa presentasi misalnya, ya kita ngajukan proposal lah ke keluarga gitu misalnya, ke orang tua atau ke om, kita tahu kita punya om yang duitnya banyak gitu kan, kita bisa ajukan proposal ke mereka gitu. Om atau Pak Bu gitu kan, daripada uangnya didepositoin bunganya sekarang cuma 3% gitu ya, itu itu bunga deposito sekarang kecil sekali loh. BCA sekarang cuma 2,8% ya, bank-bank lain 3%. Mendingan dikelolain nih, saya nih track record saya dalam 5 tahun terakhir, setahun bisa dapat keuntungan konsisten 20% misalnya gitu ya, bilangnya 20%, padahal kita bisa bisa untung setahun 40% gitu ya, 20% aja bilangnya gitu ya. Ya ini bukan bohong jahat ya, ini bohong demi demi kebaikan juga. Ya ya kan udah seneng dong, dibandingkan deposito yang cuma 3% dikasih 20% kan udah seneng. Uh, oh iya tuh, oh, pasti kan akan, oh ya coba deh, pasti untuk tesnya nanti orang tua atau om kita atau siapapun itu, ya udah nih tes nih, 50 juta gitu kan misalnya. Nah, kita jadi fund manager deh, fund manager buat keluarga kita misalnya. Kita dikasih kepercayaan untuk mengelola 50 juta. Wow, kalau terbukti benar kan pasti akan diperbesar lagi. Ya udah, wow bagus ya, benar ya. Dikasih tambahan lagi 100 juta. Nah, tapi itu harus, kita harus tradingnya benar-benar di saham yang bagus gitu, jangan di saham gorengan, saham penny stock, jangan. Itu caranya supaya kita apa dapat mempercepat apa memupuk modal kita. Kalau enggak, ya lama gedenya gitu, lama besarnya. Kalau hanya mengandalkan dengan uh, uang tabungan kita sehari-hari, lama lah. Jadi untuk kita misalnya yang punya target pensiun cepat ya, pensiun berapa, 40 tahun, 45 tahun, kan rata-rata kalau di Indonesia kan usia pensiun tuh 55, 58 ya, tergantung tergantung perusahaannya lah, sekitar itu. Jadi kalau kita mau pensiun dini kan artinya sebelum 50 kalau bisa ya, sebelum 50 masih umur 40-an sekian udah pensiun lah. Nah, itu kan supaya cepat kan artinya modalnya harus cepat gede juga gitu. Uh, Ya kecuali mau nabung saham ya, mau ngumpulin sampai 1 juta lot lain cerita, itu lebih nyantai lah, itu nyantai, itu pokoknya Nyantai ada, banget kalau itu, Mas. oh nyantai banget tuh nyisi, itu pokoknya sisihkan ada pendapatan, beli terus cicil cicil beli terus gitu ya, udah itu enak lah, itu enggak. Tapi kalau mau akselerasi lebih cepat lagi ya, ya begitu caranya. Jadi bisa nih trading dulu nih, eh, trading dulu ya, karena dengan trading kan kalau kita bisa profit 40%, 50% setahun, itu kan modal kita cepat tuh gedenya tuh. Nah, nanti kalau udah ngumpulin duit beberapa tahun itu kan langsung beli sahamnya untuk mencapai 1 juta lembarnya kan cepat sekali tuh. Ya, iya kan, daripada cuman nyicil nyisihin dikit 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 gitu ya. Jadi trading juga sebetulnya nggak ada salahnya juga, karena untuk mengakselerasi gitu, mengakselerasi uh, memupukkan modal kita gitu. Itu salah satu caranya. Gitu, itu ya itu tips lainnya.
eh, dari saya gitu buat teman-teman yang masih muda-muda nih, yang masih belajar-belajar. Keren, keren. Tuh, teman-teman dengerin ya, apalagi investor angkatan corona ini yang udah dari tahun 90-an sampai sekarang aja, wejangannya juga kurang lebih sama ya. Sebisa mungkin jangan membiasakan diri, apalagi sampai jadi habit ya, berinvestasi ataupun trading di saham-saham penny stock gitu. Karena nantinya teman-teman ngelola Danielnya nggak cuma ratusan ribu atau 1 juta 2 juta doang ya, di masa depan kan pasti harapannya teman-teman di sini akan ngelola bisa sampai seperti Mas Krisna ya, ratusan sampai miliaran ya. Saya tahu lah Mas Krisna ngerasain ke atas ratusan juta aja kayak kayak mukanya biasa aja gitu dilihat, padahal itu ratusan juta gitu. Aku sendiri nggak kebayangin gitu Mas. Psikologinya, ini pertanyaan terakhir nih, psikologinya gimana sih Mas ketika harus konsisten misal trading terus cut loss? Ya kalau kita yang nilainya ratusan jutaan gitu, oke, ini cut loss ratusan juta gitu, walaupun setelah itu balik untung lebih ya, tadi Mas Krisna udah sampaikan kalau 50% berarti harus balikin 100%. Itu psikologinya biar tetap waras gimana tuh Mas Krisna? Iya, karena sudah pernah aja, sudah pernah ngalamin, sudah terbiasa. Jadi gini, yang namanya kalau kita rugi itu ya menjadi suatu hal yang biasa kan kalau kita tahu caranya balikinnya gitu. Kalau kita tahu cara membalikan kerugian dengan mudah, kita rugi itu jadi akhirnya ya udah nyantai aja biasanya. Kita tahu kok cara balikinnya, kita ngerti, kita tahu ilmunya, kita punya ilmunya, kita tahu caranya, dan itu nggak susah gitu kan. Apa namanya? Jadi kita kalau rugi ya biasa aja. Contohnya misalnya tahun 2020 awal, mungkin Friska masih ingat saya cerita saya habis cut loss Doit ya waktu itu itu saya kepancing. Doit itu bagi saya itu penny stock itu saya kepancing. kadang-kadang kadang-kadang kita ini juga bandel juga gitu ya. Sebetulnya harusnya nggak usah disentuh, akhirnya saya cut loss Doit 250 juta itu lumayan lumayan banyak lah. Intinya saya cut loss Doit di tahun 2020 waktu COVID awal-awal, market nyungsep itu kan, wah itu hancur lebur lah itu ya. Modal saya tergerus 40% lah di Januari 2020. Wow. Alhamdulillah market liburnya cepat sekali ya. Jadi sampai di akhir 2020 Desember itu saya bisa profit dari yang tadinya rugi 40%, terus akhirnya bisa profit 160%. Bayangin. Wow. Jadi berapa ratus persen itu dari minus 40% jadi 160%. Saya belum hitung jadi berapa persen. pokoknya gitu. Itu alhamdulillah itu cepat sekali dan itu memang rekor 2020 itu rekor sekali lah, belum pernah dalam setahun untung segitu ya. Karena biasanya rata-rata average 40% setahun tuh udah happy banget gitu ya. Ini bisa sampai 160%. Itu luar biasa. Jadi gitu kuncinya, rugi besar itu menjadi biasa kalau kita ngerti caranya balikin. Ya. Cara balikinnya ya mesti nyantai juga. Jadi intinya di pasar modal itu harus serba sabar. Kuncinya ada di waktu ya. Nggak bisa kita emosi pengen balikin kerugian dalam waktu cepat, bahkan sampai harus ngutang gitu ya, harus sampai pakai buying power segala karena pengen cepet-cepet balikin. Nggak ada ceritanya tuh. Yang ada kita kerugian makin gede, modalnya makin habis, nggak ada. Jadi harus nyantai itu. Jadi harus kita jeli, benar-benar jeli gitu ya, untuk ngincer satu dua saham yang benar-benar lagi murah sekali dan ini bagus dan ada cerita atau turnaround story-nya gitu ya. Itu biasanya yang kita beli, kita simpan, kita diemin aja. Dalam waktu beberapa bulan, kenaikannya akan luar biasa ya. Itu akan luar biasa banyak. Itu untuk menutup kerugian kita
20%, 30%, 40% itu cepat gitu. Kalau kita pengennya dengan cara trading, Iya. gitu ya, untuk membalikan kerugian yang besar, sulit sekali. Saya udah nyoba gitu, saya udah coba berbagai macam cara karena saya udah sering sekali rugi gede gitu. Dengan cara trading itu susah sekali ngembaliin kerugian kita. Jadi saya menemukan satu cara yang cocok buat saya untuk kembalikan kerugian yang gede itu hanya dengan cara ya udah kita fokus cari benar saham yang lagi murah banget secara historical ya. Jadi harga sahamnya udah turun banget gitu. Dan ada cerita dia akan turn around ya sektornya atau bisnisnya gitu. Nah itu biasanya akan baliknya cepat sekali ya akan cepat sekali. Dan juga biasanya akan lama membalikin kerugiannya kalau kita beli banyak saham. Ya kalau banyak saham itu kan ada naik, ada turun. Akhirnya kalau arah kan akhirnya akhirnya kenaikannya nggak akan signifikan. Nah, kenapa nih ini? Kenapa kita teman-teman yang punya koleksi saham banyak itu ya? Saya tahu itu kenapa sampai begitu. Itu karena dia nggak pede pas beli sahamnya. Karena nggak pede beli sahamnya, karena takut saham yang dibeli turun, ya supaya menurunkan risiko portofolionya, dia belilah beberapa saham, ya kan? Belilah beberapa saham. Jadi apa namanya melakukan diversifikasi itu, ya itu ada plus minus ya, ada plus minus. Buat kita yang sudah ya untuk ukuran saya lah, untuk ukuran saya diversifikasi itu udah nggak cocok karena kalau diversifikasi kita beli banyak saham gitu ya, iya akhirnya pasti nggak akan maksimal keuntungannya, nggak akan maksimal. Kenapa orang diversifikasi? Ya karena dia nggak yakin pas beli saham nih, saham beneran naik apa enggak ya. Jadi belilah, coba-coba beli. Nah, takut sahamnya turun, dia beli lagi saham yang lain. Gitu terus sampai beli sampai 10 saham, 20 saham, 30 saham. Jadi akhirnya dia cukup happy dengan punya 30 saham. Kenapa? Walaupun banyak yang turun, tapi banyak juga yang naik. Tapi kan akhirnya impas-impas aja itu. Ya kan? Yang turun 20, yang naik 20. Impas gitu kan. Jadi kalaupun naiknya nggak seberapa, turunnya nggak seberapa, ya aman, memang aman. Benar-benar itu nasihat bahwa don't put your egg in one basket itu benar. Jadi waktu turun, waktu jatuh nggak pecah semua itu benar. Tapi waktu naik juga susah ya kan. Ngangkat keranjang dengan banyak telur itu kan pasti berat. Jadi naiknya juga susah. Tapi kalau satu keranjang isinya cuma satu, naiknya cepat sekali. Tapi itu risikonya gede. Kalau salah. Makanya gini, waktu kita beli saham itu kita benar-benar mesti yakin benar, kita sudah benar-benar analisis benar, ini saham beneran bagus, ya kan, beneran prospeknya ada, itu kita beli. Jadi kita incer satu gitu. Ya jangan itu biasanya kita beli itu dengan sangat pede ampun gitu ya. Itu biasanya memang berhasilnya di situ tuh. Jadi waktu ini saham naiknya waktu saham naik 40% misalnya, ya benar-benar cuan kita 40%. Kenapa? Karena kita beli dengan full power gitu hanya di satu saham. Ya itu kalau saya ya. Nanti teman-teman pasti akan ngalaminya pelan-pelan dengan jam terbang kalian yang semakin banyak pasti akan terasah terus tuh. Ya, tapi jangan langsung satu saham lah. Ya, mungkin kurangin yang tadinya yang sekarang masih 20 turunin jadi 10 gitu kan. Pelan-pelan gitu. Kenapa? Turunin, kita harus bisa fokus memilah lagi saham mana yang terbaik di antara portofolio kita. Misalnya ada 20, kita harus analisa tuh 20 saham itu, kita harus analisis, pilih benar-benar yang kita yakin, pilih 10 aja, yang 10-nya jual gitu. Wah, udah berhasil, kurangin lagi kalau bisa, jadi mungkin cuma tinggal 5 atau 6. Nah itu udah pas ideal ya. Kalau udah 5 udah 6 itu ideal lah, udah cukup lah itu. Tapi kalau udah 20 berarti masih ada yang salah dengan, kalau 20 10 itu berarti masih ada yang salah dengan cara kita untuk memilih saham, karena kita nggak yakin. Kita pengennya, ibaratnya kita itu
menjala gitu ya. Kita jala cari ikan itu dengan cara menjala gitu. Nah, syukur-syukur dapat ikan gede gitu kan. Kita jala dapat dapat 50 ikan, kita berharap syukur-syukur dapat ikan gedenya gitu kan. Wah, itu ya karena kita nggak ngerti caranya. Tapi kalau kita ngerti caranya, kita pasti akan pakai pancing, kita pakai umpannya bagus dan kita lempar umpan ini ke lokasi yang kira-kira yang kita tahu ada ikan gedenya di situ gitu. Itu kan pasti akan beda ya. Jadi itu salah satu tips lainnya dari saya juga itu. Wah, oke oke. Ini benar-benar bermanfaat banget ya, karena aku pribadi juga pengen bisa survive seperti Mas Krisna. Jadi dengerin banget ini teman-teman ya, yang kita ini masih junior lah gitu. Kita dengarkan beberapa opini dan dari pengalaman Mas Krisna sendiri dari tahun 90-an sampai sekarang. Mas Krisna, wow udah lewat dari 30 menit, maaf nih Mas. Udah saking ini enak banget ngobrol tentang sejarah dulu sampai sekarang bisa survive. Ternyata memang masih harus banyak belajar lah kami ini junior Mas Krisna. Kenapa Mas keputus-putus? Oh iya iya nggak apa-apa. Oh oke, jelas. Seru nih. Oke. Ya udah Mas Krisna, thank you banyak ya Mas Krisna waktunya untuk sharing-sharing di malam hari ini. Luar biasa, pokoknya banyak tips-tips strategi yang di luar yang kita ekspektasi, itu di luar ekspektasi lah ternyata ini versi Mas Krisna bisa survive di pasar saham sampai tahun ini, bahkan mungkin sampai selamanya mungkin ya, sampai nanti mungkin bisa ngewarisin anaknya saham juga ya Mas Krisna ya. Ya harus kita harus bisa jadikan bursa saham ini sebagai mesin ATM pribadi kita gitu ya. Harus bisa gitu. Amin. Apa? Ada yang nanya Mas, kalau sekarang megang saham apa Mas, mau dibocorin nggak? Oh, ya tadinya saya masih pegang Antam ya. Tadi saya masih pegang Antam. Antam sebetulnya ya saya udah ngikutin dari harga sahamnya masih 700-an gitu ya. Ya trading aja keluar masuk. Terakhir beli harganya agak tinggi, turun saya jual dulu. Makanya saya bilang tadi saya sekarang lagi rugi sekitar 14% lah, 14% ruginya. Tapi ya nggak apa-apa. Market lagi dari miliaran itu berarti ratusan juta. Maret. Koneksinya Mas Krisna sepertinya. Arah. Sorry saya nanggung nih sedikit lagi ya, saya ceritain sedikit lagi nih. Yeah. Kita bikin target tuh dalam 1 tahun. Jadi misalnya kita punya target setahun tuh untung 40% ya. Kebetulan 40%-nya jadi target saya sih memang. Jadi kalau kita masih bulan Maret, kita masih rugi nggak apa-apa. Kita masih punya waktu cukup banyak sampai dengan akhir tahun nanti harus bisa 40% gitu. Kita harus sabar. Kenapa? Yang namanya market tuh ada masa-masa panen, ada masa-masa pacaklik. Lagi pacaklik ya udah sabar aja. Jangan paksain kita trading kalau lagi market susah. Udah diem aja. Kita tuh harus tahu kapan saatnya kita nginjak gas, kapan saatnya kita nginjak rem. Jadi kalau lagi trading ya udah diem aja dulu. Pada saat market mulai bullish lagi, nah kita nginjak gas lagi tuh full.
pasti bisa balik kerugian yang hanya sekedar belas-belasan persen tuh pasti balik karena waktunya kita targetnya setahun masih lama gitu ya. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, jangan berharap bisa baliknya cepat dalam tempo seminggu, 2 minggu, sebulan. Ya, kasih waktu yang lama gitu, kasih waktu yang lama gitu. Itu dari saya terakhir nih sebagai penutupnya. Banyak nih sebetulnya Oke, yang oke, bisa keren diobrolin banget ya. nih. Nanti kita bikin part 2-nya, Mas Krisna ya. Oke, oke, oke. Takutnya, Siapin, takutnya, ya, takutnya kalau siapin kalau perlu nanti, pertanyaan-pertanyaan. oke Ya, siap ya. Kalau perlu nanti siapin dibikin pertanyaan-pertanyaan webinar dari sekalian. follower. Siap, siap, siap. Oke, siap-siap. Nah, Mas Krisna, thank you banget. Aku izin save ini live-nya di IGTV karena banyak yang telat join juga biar bisa nonton dari awal. Dan teman-teman thank you juga yang udah join sampai akhir. Mas Krisna luar biasa sharing-sharingnya, jadi motivasi kami-kami yang ya yang masih junior lah di pasar saham ini, yang masih harus banyak belajar gitu. Jangan jumawa, jangan sombong teman-teman ya, apalagi yang masih angkatan corona, banyak-banyak belajar. Kan mager baca, mager belajar. Buat Mas Krisna, thank you banget ya Mas ya. Stay safe di Sama-sama, rumah. thank you semua. Salam buat keluarga dan selamat juga Mas, anaknya masuk UGM ya, mantap. Oh iya tuh, niru Mas Fadli. Mantap. Oh, ekonomi ya di UGM ya? Enggak, dia ambil eh, komunikasi, Oh iya. komunikasi yang kelas internasional. Widih, Iya, karena internasional lagi. iya dia kuatnya di bahasa Inggris, matematikanya lemah dia. Beda sama bapaknya nih. Oke, sekali lagi thank you Mas Krisna izin save dan Iya, sampai makasih, jumpa, makasih. kita nanti bikin IG live part berikutnya atau Iya, webinar dadah. sekalian. Thank you Mas Krisna.